Selamat sore, Pak Rizky, Pak Ahmad, dan juga teman-teman peserta yang lain. Semoga masih dalam keadaan sehat selalu. Jadi di hari ini kita akan mengadakan webinar dari tim Teacher Planner Community bersama Pak Rizky selaku narasumber. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, saya izin off cam karena di sini masih hujan angin dan saya juga masih mencari tempat yang pas. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dengan tanpa kendala apapun dan semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang yaitu berupa agama Islam. Langsung saja ke pemaparan materi. Oh ya, Kak Tasya ini nanti ada ini enggak ada apa namanya? Sepatah dua kata dari Kak Ahmad. Ah, lupa namanya. Iya, nanti akan ada Oh sambutan iya, sedikit dari Kak Ahmad dan pemaparan terkait teacher planner iya, community. iya. Baik, baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan bersama-sama menyimak sambutan sekaligus pengenalan tentang Teacher Planner Community dari Kak Ahmad. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, baik. Cek apakah suara saya sudah terdengar? Cek. Gimana teman-teman untuk suaranya apakah sudah terdengar? Bisa terdengar. Oke. Terdengar, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Eh, ini di hari Minggu yang harusnya kita untuk istirahat, tapi kita masih menyempatkan waktu untuk terus belajar. Dan selamat sore untuk Kak Rizky. Sore Kak, Iya, Kak ini Rizky. aku manggilnya eh kakak aja ya. ya nggak apa-apa Kak. Kak Rizky, aku mau Baik, ngobrol bentar nih. boleh, boleh, boleh. Oke. Kebetulan nih Suaraku Kak, jelas nggak? aman Kak, jelas kok, udah jelas. Oke. Oke. Baik, aku mau menyapa untuk pemateri pada sore kali ini. Kak Rizky, sebelumnya nih, Kak, aku setelah aku baca CV dari Kak Rizky sendiri, ternyata Kak Rizky dulu dari Fakultas Usuluddin ya, Kak? Ya betul, di Fakultas Sosiologi ini. Iya. Oh iya, Masih semester akhir Mas. oh iya. Sama Kak, saya juga dulunya di Fakultas Usuluddin, Kak. Jadi kita ada Hmm, kesamaan background nih, kebetulan. Oke, baik Bapak iya, Ibu iya. dan teman-teman pada sore kali ini, di sini saya hanya mewakili dari Ibu Rizky selaku founder dari Teacherpreneur. Saya tidak ingin berlama-lama karena yang terpenting adalah penyampaian materi pada sore kali ini. Untuk tim, biar saya aja untuk yang share screen-nya. Bisa dimatikan dulu. Nah. Biar dari saya aja untuk share screen-nya. Oke, Oke, untuk share screen apakah sudah terlihat Bapak Ibu dan teman-teman? Sudah ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai, di sini saya menyampaikan dari mandat Ibu Rizky selaku founder Teacherpreneur. Di sini kami, Teacherpreneur Community, yaitu adalah sebuah komunitas yang dimana dirancang untuk menggabungkan antara peran guru dengan jiwa kewirausahaan. Nah, jadi salah satu fokus kita di Teacherpreneur yaitu ingin mengembangkan yang dimana ya kita tahulah dengan segala dilemanya menjadi seorang guru, entah itu dari gaji, persoalan yang entah itu mudah viral, permasalahan guru yang sangat gampang hangat disoroti, dan ditambah lagi beberapa kondisi guru yang sedikit kurang mengenakan gitu ya. Nah, salah satu juga untuk tujuan di Teacherpreneur ini adalah komunitas sebagai tempat para guru itu berbagi ide, pengalaman, dan sumber daya dan pendidikan. Nah, di sini visi kami adalah mensejahterakan 1 juta guru di Indonesia.
Nah, kenapa kita kok hanya 1 juta guru? Sebenarnya ini adalah langkah pertama kami. Yang pasti karena apa? Beberapa penelitian dan beberapa referensi yang kita miliki yaitu untuk mengembangkan SDM atau sumber daya manusia itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan bisa dikatakan tidak hanya butuh 5 tahun, bahkan bisa lebih. Oleh karena itu, untuk target kami yang terdekat adalah mensejahterakan 1 juta guru di Indonesia. Lalu apa saja sih yang akan kita lakukan? Yang pertama pasti di sini sudah kita laksanakan yaitu seperti webinar dan pelatihan. Nah, webinar dan pelatihan ini tidak hanya bersoalan pada soft skill, tapi juga bisa hard skill yang dimana nanti mungkin kita secara akademis akan memberi dari tapi juga ada seperti pelatihan-pelatihan seperti desain grafis untuk menunjang pembelajaran dengan murid. Nah, ini kebetulan juga saya baca CV dari pemateri kali ini. Beliau mempunyai background nih desain. Kalau nggak salah menggunakan Canva ya, Kak Rizky ya. Saya tadi baca di beberapa CV-nya. Tadi juga beliau juga bisa mengoperasikan. Nah, mungkin kalau semisal dari Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin berkonsultasi atau tanya tips menggunakan Canva atau uh, tools yang lain, mungkin nanti bisa di sesi tanya jawab. Lalu berikutnya adalah program kami yaitu di grup diskusi. Di grup diskusi ini biasanya kita mewadahi di platform untuk sekarang yang masih memungkinkan yaitu WhatsApp group. Jadi di grup diskusi ini tidak hanya seperti informasinya satu arah, tapi kita ingin para guru semisal nih ada masalah yang biasanya nih kayak beberapa hari kemarin ada kalau nggak salah itu seorang guru yang menjewer atau yang terpukul atau dipukul gitu. Saya kurang jelas juga karena beritanya yang simpang siur. Nah, itu juga bisa menjadi kita bahas di grup sebagai bahan diskusi. Alangkah baiknya penyelesaiannya seperti apa, apakah dengan masalah kekeluargaan atau perlu pihak sekolah juga ikut-ikutan. Nah, itu juga bisa kita diskusikan di grup WhatsApp tersebut. Lalu yang terakhir ini pasti berkaitan erat dengan kewirausahaan, yaitu bidang kolaborasi, yang dimana kami di Teacherpreneur juga membuka seluas-luasnya kepada Bapak Ibu atau teman-teman yang mempunyai bisnis ataupun community ataupun brand itu bisa untuk berkolaborasi dengan kami. Apakah ada persyaratannya? Persyaratannya simpel, nggak ada persyaratan yang sangat-sangat tinggi kok, nggak ada yang harus minimal brandnya untuk sekelas eh, dengan omset berapa juta, nggak ada. Yang penting kita berkolaborasi dulu, karena yang terpenting dari tujuan kita adalah untuk menyatukan dulu nih guru-guru yang memiliki visi yang sama dengan kita, gitu. Nah, dari ketiga ini harapannya dari Teacher Planner dapat memberikan uh, setidaknya bantuan yang cukup merubah pandangan guru maupun kehidupan para guru di Indonesia. Oke, baik untuk itu saja Bapak Ibu dan teman-teman, karena saya hanya mewakili atas nama Ibu Rizky selaku founder Teacherpreneur, jadi saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak. Dan semangat kepada Bapak Ibu dan teman-teman untuk mengikuti acara webinar ini dan selalu diberikan kesehatan, ya, karena mengingat sekarang memang musimnya musim sakit begitu ya. Oke, baik, terima kasih dan cukup dari saya. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Cek Kak Rizal. Cek, cek. Iya, maaf, Kak. Sempat terpodasi dengan baik. Terima kasih, Kak Ahmad, yang telah memaparkan terkait teacher partner community. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah insight kita ya di sore hari ini tentang teacher partner community. Nah, acara selanjutnya itu yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan dari Kak Rizky Ardiansyah selaku narasumber kita di sore hari ini. Namun sebelum itu saya mohon izin untuk membacakan CV beliau. Beliau ini berusia 22 tahun sebagai writer, public speaker, dan juga Islamic content creator.
Dan saat ini beliau sedang menempuh studi semester 8 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Nazarudin gitu. Jadi beliau ini aktif di writer, terus juga sering jadi pembicara di beberapa kegiatan karena public speaker. Luar biasa sekali. Dan ya langsung saja, Kak Rizky silahkan untuk memaparkan materi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nanti bisa izin ya. eh, saya manggilnya kakak atau apa nih kira-kira ya. Ya, mohon izin Mungkin untuk terlihat lebih mudah biar bisa kakak aja nih. ya, saya izin manggil kakak aja ya. Untuk abang, kakak, nanti izin untuk bantu eh, tampilkan slide-nya. Oke, kita langsung ke slide yang berikutnya aja, Kak. Jadi hari ini, alhamdulillah, sebetulnya saya lagi ini juga nih, lagi bertugas juga di komunitas saya, yaitu komunitas keagamaan. Memang senang aktif di pendidikan. Di Mika Aksiana ini kita program akademik pendidikan untuk anak-anak muda usia 19 sampai 32 tahun yang kita fokuskan untuk belajar tentang Islam tapi dengan warna dengan cover yang kekinian. Tuh. Nah, qadarullah saya diamanahkan oleh pihak yayasan sebagai tim atau kepala divisi kurikulum dari kepemudaan yang ada di Aksiana ini. Mungkin nanti saya tertarik juga nih untuk komunitas ini bisa kita ngobrol langsung, bisa kita ngobrol di sini atau di mana untuk kita kolaborasi khususnya dalam dunia pendidikan. Karena saya memang orang yang sangat apa ya interest dalam bidang pendidikan, juga punya cita-cita untuk memajukan sama seperti para guru yang ada di sini, abang kakak yang ada ini untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya selalu membawakan ya kalau tema-tema terkait pendidikan, saya coba mau uh, tarik dengan beberapa kondisi yang ada di negeri kita sekarang. Kita tahu bahwa zaman itu semakin masif bergeraknya, teknologi semakin masif, informasi juga semakin mudah untuk dijangkau. Akan tetapi semua itu rasanya kita negeri yang begitu luas ini 280 juta jiwa dengan peluang bonus demografi yang juga cukup, tapi belum bisa memanfaatkan kehebatan, belum bisa memanfaatkan uh, kesempatan-kesempatan serta sumber daya yang ada di negeri ini. Kita belum mampu untuk itu. Contohnya dalam dunia pendidikan, kita juga masih banyak kurangnya, di mana kita masih banyak krisis keadilan, krisis moral, krisis akhlak dalam dunia pendidikan kita. Bahkan saya sempat baca juga ya, skor PISA kita justru menurun dari kalau nggak salah 81 negara, kita ada di posisi 7 terbawah. Ya, kalau saya tidak salah ya. Kemudian kondisi ekonomi juga kita nggak perlu lihat survei dan segala macamnya, tapi kita cukup melihat ke dunia luar yang setiap kita itu menyaksikannya ketika kita bangun pagi sampai kemudian pulang kerja di sore hari. Ketimpangan kondisi ekonomi dan ketimpangan sosial itu begitu nyata selalu kita lihat di kawasan kita, di lingkungan kita. Ada orang yang kerjaannya, tenaganya sudah ekstra banget, habis tenaganya dia kerahkan, akan tetapi penghasilannya hanya sedikit. Orang juga sebetulnya tidak begitu menyumbangkan tenaga yang banyak, pikirannya juga tidak disumbangkan begitu banyak, tapi dapat privilege dan juga kesempatan untuk kemudian dapat uang, untuk kemudian dapat hal-hal yang lebih baik. Nah, ini ketimpangan menurut saya dalam kondisi ekonomi. Kemudian juga kondisi politik kita, ya yang mungkin anak-anak muda seusia kita juga tahulah secara responsif di mana informasi yang serba terbuka ini apa namanya ya, menginformasikan kepada kita bahwa kita sedang tidak baik saja. Di mana kita melihat para tokoh-tokoh yang harusnya menjadi teladan kita, pemimpin, pejabat-pejabat yang harusnya menjadi teladan kita justru malah berbanding terbalik dengan apa yang harusnya mereka lakukan. Kemudian juga cultural condition, jadi kondisi budaya kita yang semakin normalisasi hal di luar
batasan-batasan moralitas, di luar batasan-batasan logika, di luar batasan-batasan tradisi dan segala macamnya. Kita semua sudah mengenal hal tersebut. Coba kita ke slide berikutnya, Kak. Jadi ini semua menggambarkan kondisi di mana menurut saya ya, akan sedang tidak baik. Mulai dari kondisi politik, sosial, dan juga kebudayaan. Saya pernah ngobrol kalau Bapak Ibu atau Abang Kakak di sini kenal dengan seorang tokoh namanya Ustadz Abdullah Yahamahua. Beliau itu seorang pejabat di namanya PY sebagai seorang penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu selama 8 tahun beliau jadi penasehat di KPK.